Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita secara daring ini. Dan tentunya anak-anak ibu tetap menjaga protokol kesehatan, mengingat kita masih berada pada situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, pada materi layanan BK hari ini, ibu akan memberikan layanan bimbingan karir yang berjudul Aku dan Cita-Citaku. Nah, pada materi layanan kita ini akan ibu bagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bagian aku, jadi kita akan membahas mengenai aku. Dan bagian yang kedua kita akan membahas mengenai cita-citaku. Nah, langsung saja kita masuk materi layanan kita pada bagian pertama ini. Adapun tujuan dari materi kita hari ini adalah untuk mengetahui mengenai diri kamu sendiri dan tentunya hubungan mengetahui diri kamu sendiri dengan pemilihan karir kamu di masa depan. Nah, langsung saja kita masuk materi kita mengenai aku. Nah, kalau aku berarti apa yang terlintas dalam pikiran anak-anak ibu? Pasti itu adalah pertanyaan tentang diri kamu. Nah, tentu kalau ditanya siapakah aku? Berarti pasti jawab aku adalah si A, aku adalah si B, aku adalah siswa SMP Negeri 6. Nah, itu adalah jawaban mengenai aku secara umum. Nah, kalau kita bicara mengenai karir, berarti aku ini untuk mengetahui mengenai aku, tentu kita harus berkaitan dengan bakat, minat, kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Nah, jika kita sudah mengetahui bakat, minat, dan kekurangan yang kita miliki, tentunya kita akan mudah dalam memilih pilihan karir lanjutan setelah tamat SMP ini. Nah, yang pertama, untuk mengetahui atau untuk menjawab pertanyaan mengenai aku, yang pertama kita harus mengetahui bakat dan minat. Nah, apa itu bakat? Bakat itu adalah bawaan dari lahir. Jadi keahlian yang kamu miliki, yang sudah kamu bawa atau sudah kamu dapatkan sejak kamu lahir. Jadi bakat ini adalah alamiah. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya kamu bisa bernyanyi, menari, melukis. Karena nggak semua orang bisa menggambar, bisa melukis, bisa menari, bisa menyanyi. Nah, hanya orang-orang tertentulah atau orang-orang yang memiliki bakatlah yang bisa melakukan hal tersebut. Nah, ada beberapa dari kita yang belum tahu bakatnya sampai sekarang apa. Saya nggak ada bakat apa-apa, Bu. Saya nggak bisa nari, saya nggak bisa menggambar, saya nggak bisa bermain musik. Nah, tentu semua kita itu dilahirkan dengan memiliki bakat-bakat khusus. Hanya saja kita belum mengetahui. Kenapa kita belum mengetahui? Karena kita belum menggalinya. Bagaimana cara menggalinya atau mengetahui bakat kita? Yang pertama adalah temukan hal yang kamu sukai. Misalnya kamu suka membaca. Nah, mungkin bisa jadi bakat kamu itu adalah menulis, atau kamu mungkin bisa menjadi seorang editor, jadi membaca atau mengedit tulisan orang. Nah, yang kedua, bagaimana caranya adalah apa yang sering kamu bicarakan. Kamu sering membicarakan masalah olahraga, berarti kamu menyukai olahraga. Bisa jadi bakat kamu di situ. Yang ketiga adalah cari poin plus dari diri kamu. Nah, ini nanti kita akan bicara masalah kelebihan dan kekurangan. Lalu selanjutnya apa? Kamu latihlah hal yang kamu sukai itu. Apa yang kamu sukai, latihlah. Bisa jadi itu menjadi salah satu pertimbangan kamu dalam pemilihan karir di masa depan. Nah, lalu selanjutnya apa? Kamu harus ketahui juga. Pertama kamu sudah ketahui hal yang disukai tadi, tentunya kamu juga harus mengetahui hal yang kamu tidak sukai atau hal yang kamu benci. Nah, lalu apa lagi? Yang terakhir mungkin dari tips yang ibu berikan itu, jika mungkin belum kamu temukan, silahkan kamu ikuti tes bakat. Nah, tes bakat ini saya bisa ikuti di mana, Bu? Bisa melalui psikolog atau bisa berhubungan dengan ibu nanti. Nah, itu dia mengenai bakat. Lalu
yang kedua adalah minat. Jadi kamu harus mengetahui minat kamu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai minat, tentu kita harus tahu dong apa itu minat. Nah, minat adalah hal yang kamu sukai, kamu senangi. Nah, jadi sebenarnya kebanyakan pemilihan karir itu sesuai dengan minat. Hal yang kamu sukai, hal yang kamu gemari lah. Nah, dalam pengelompokannya, minat itu ada 8. Yang pertama yaitu outdoor. Nah, outdoor itu apa? Minat atau suka dengan hal yang berhubungan dengan alam, dunia luar. Itu dia outdoor. Lalu apa? Mechanical. Berarti minat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan mesin. Nah, yang ketiga apa? Computation. Computation ini apa? Kamu suka dengan hitung-hitungan. Nah, lalu yang keempat apa? Minat science. Science ini berarti apa? Kamu suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan IPA, ilmu pengetahuan alam. Lalu apa lagi? Persuasif. Persuasif berarti kamu suka berhubungan dengan orang-orang ramai. Nah, lalu apa lagi? Artistik. Berarti kamu menyukai hal-hal yang berbau karya seni. Bisa jadi melukis, hal-hal yang berhubungan dengan karya seni pokoknya. Lalu yang ketujuh apa? Literasi. Berarti kamu minat terhadap hal karya sastra. Karena kamu suka membaca, menulis, membaca puisi. Berarti itulah minat kamu di literasi. Yang terakhir apa? Clerical. Clerical ini apa? Clerical ini berarti minat kamu terhadap yang berhubungan dengan administrasi, arsip-arsip. Nah, itu dia penjabaran dari Ibu mengenai minat. Lalu kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan diri. Nah, mengenai kelebihan dan kekurangan diri ini mungkin sudah dibahas di kelas 8 kemarin ya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan permainan peta Johari. Nah, di situ peta Johari itu di situ dituliskan antara aku, hal yang aku tahu, hal yang orang tahu, hal yang aku tidak tahu, hal yang aku tidak tahu dan orang juga tidak tahu. Nah, kita tidak membahas terlalu dalam seperti itu karena sudah dibahas di kelas 8 kemarin. Hanya saja kekurangan, kelebihan harus kamu ketahui di dalam diri kamu. Dengan cara apa? Dengan cara pertama kamu harus introspeksi diri kamu dulu. Introspeksi diri kamu dulu. Yang kedua apa? Dengan cara mendengarkan pendapat orang lain. Ingat di peta Johari, hal yang aku tahu, hal yang aku tidak tahu, tapi orang tahu. Nah, setelah kamu mengetahui mengenai kelebihan dan kekurangan kamu, silahkan kamu buat seperti peta konsep. Peta konsep itu seperti minat saya di sini, bakat saya di sini, kekurangan saya di sini, kelebihan saya di sini. Baru bisa kamu rumuskan apa yang akan menjadi cita-cita kamu, apa yang menjadi pemilihan karir kamu di masa depan. Karena manfaatnya itu sangat banyak jika kamu melakukan pemilihan karir berdasarkan minat, bakat, dan mengetahui kelebihan dan kekurangan kamu. Kelebihannya apa, Bu? Yang pertama adalah kamu akan menjalani pemilihan karir kamu itu dengan senang hati. Karena kamu melakukan pemilihan karir karena keinginan kamu, kesenangan kamu. Yang kedua, apalagi manfaatnya? Yang kedua adalah pemilihan karir kamu berarti itu adalah yang menjadi penunjang kamu di masa depan. Nah, itu dia. Jadi alangkah baiknya anak-anak ibu semua mengetahui dulu mengenai bakat, minat, serta kelebihan dan kekurangan dalam diri masing-masing. Nah, itu tadi penjabaran dari ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan atau tidak dipahami, silahkan hubungi ibu melalui WhatsApp. Nah, tentunya dengan etika dan aturan yang sopan, ya. Nah, untuk tugasnya agar anak-anak ibu bisa lebih paham, silahkan anak-anak ibu membuat video singkat mengenai bakat, minat, serta kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki.
Singkat saja, tidak perlu panjang. Buatlah sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Silahkan dikumpulkan di Google Classroom di link yang sudah Ibu bagikan. Nah, cukup sekian pembahasan dari Ibu di bagian 1 ini. Kita akan bertemu lagi di bagian 2. Jika ada salah kata dan kekurangan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.